Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga saya bisa membuat video presentasi ini. Baiklah, perkenalkan saya Rio Andriadi dari jurusan akuntansi dengan NIM 1962204 angkatan tahun 2019. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil metode penelitian saya yang berjudul pengaruh alat tangkap, biaya operasional, lamanya jam kerja, dan jarak tempuh terhadap pendapatan nelayan di Desa Numbing dengan dosen pengampu Ibu Masita Ashara SEMSI. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan poin-poin penting di sini. Yang pertama adalah pendahuluan, di mana saya akan menjabarkan latar belakang saya mengambil judul tersebut. Yang kedua adalah kajian pustaka, dan yang ketiga adalah metodologi, yaitu metode yang saya ambil atau cara-cara yang saya lakukan dalam pengambilan judul tersebut. Baiklah, langsung saja kita mulai. Yang pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang, nelayan adalah orang yang bermata pencaharian dari hasil laut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Penelitian ini difokuskan pada pengaruh alat tangkap, biaya operasional, lamanya jam kerja, dan jarak tempuh terhadap pendapatan nelayan agar bisa meningkatkan kualitas hidup nelayan yang dimana saat ini orang di sektor perikanan tergolong miskin. Hal ini sangat disayangkan karena dengan kekayaan alam terutama dari hasil laut dan luasnya lautan yang ada di Indonesia, kesejahteraan nelayan justru sangat minim. Dan identik dengan kemiskinan. Oleh sebab itu, dengan adanya penelitian ini, penulis mengharapkan nelayan dapat lebih bijak dalam memilih dan menentukan faktor-faktor yang diharapkan bisa meningkatkan pendapatan nelayan sehingga kualitas hidup nelayan bisa menjadi lebih baik dan sejahtera. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut. Apakah alat tangkap berpengaruh terhadap tingkat pendapatan nelayan Desa Numbing? Yang kedua, apakah biaya operasional berpengaruh terhadap tingkat pendapatan nelayan di Desa Numbing? Apakah lamanya jam kerja berpengaruh terhadap pendapatan nelayan di Desa Numbing? Apakah jarak tempuh berpengaruh terhadap tingkat pendapatan nelayan di Desa Numbing? Apakah alat tangkap, biaya operasional, dan lamanya jam kerja dan jarak tempuh berpengaruh terhadap pendapatan nelayan di Desa Numbing? Yang ketiga yaitu tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut. Untuk mengetahui pengaruh alat tangkap terhadap pendapatan nelayan Desa Numbing, untuk mengetahui pengaruh biaya operasional terhadap pendapatan nelayan Desa Numbing, untuk mengetahui pengaruh lama jam kerja terhadap pendapatan nelayan Desa Numbing. Selanjutnya itu untuk mengetahui pengaruh jarak tempuh terhadap pendapatan nelayan Desa Numbing. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat sebagai berikut. Yang pertama yaitu sebagai sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui analisis tentang pendapatan nelayan khususnya di Desa Numbing. Yang kedua itu bagi praktisi, hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai bahan informasi dan referensi yang bermanfaat bagi peneliti ke depan yang berkaitan dengan masalah atau fenomena yang diteliti. Selanjutnya itu sebagai masukan terhadap pemerintah setempat dan nelayan itu sendiri dalam upaya untuk mensejahterakan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang kedua yaitu kajian pustaka. Landasan teori. Yang pertama adalah alat tangkap. Alat tangkap ikan adalah peralatan yang digunakan nelayan untuk mendapatkan ikan dan hewan laut lainnya. Yang kedua yaitu biaya operasional. Menurut Murni dan kawan-kawan pada tahun 2018, biaya operasional adalah keseluruhan biaya komersial yang dikeluarkan untuk menunjang atau mendukung kegiatan atau aktivitas perusahaan untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Yang ketiga itu jam kerja. Jam kerja merupakan lama waktu yang digunakan untuk menjalankan usaha. Yang keempat yaitu jarak tempuh. Menurut Rahmasari 2017, faktor jarak tempuh melaut dikarenakan semakin jauh jarak tempuh yang dilalui maka akan mempunyai lebih banyak kemungkinan memperoleh hasil tangkap atau produksi dan tentu dapat memberikan pendapatan yang lebih besar dibandingkan penangkapan dekat pantai. Yang kelima yaitu pendapatan. Pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diperoleh dari hasil pekerjaan dan biasanya pendapatan seseorang dihitung setiap tahun atau setiap bulan. Endang dan Rintar 2008. Yang keenam yaitu nelayan. Menurut Imran dalam
dalam Mulyadi 2005, nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang hidupnya tergantung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budidaya. Yang ketujuh yaitu kerangka pemikiran. Pendapatan merupakan hasil akhir yang ingin dicapai oleh nelayan. Dalam penelitian ini pendapatan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor alat tangkap, faktor biaya operasional, lama jam kerja, dan jarak tempuh guna mendapatkan pendapatan yang mereka terima melalui usaha yang mereka jalankan. Yang ketiga yaitu metode penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan variabel yaitu pengaruh alat tangkap, biaya operasional, lama jam kerja, dan jarak tempuh terhadap pendapatan nelayan. Penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif merupakan suatu metode penelitian yang memanfaatkan data kuantitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Yang kedua yaitu jenis data. Sumber data terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari tangan pertama, sementara data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Yang ketiga yaitu teknik pengumpulan data. Menurut Sugiono 2013, teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Yang pertama yaitu populasi penelitian. Dalam hal ini jumlah populasi yang menjadi objek penelitian berjumlah 20 nelayan di Desa Numbing, Kecamatan Bintan, Pesisir, Kabupaten Bintan. Yang kedua yaitu sampel penelitian. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sugiono 2012. Yang kelima yaitu operasionalisasi variabel penelitian. Operasional variabel adalah suatu atribut atau sifat nilai dari objek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari lalu menarik kesimpulan. Yang keenam yaitu teknik pengolahan data. Dalam penelitian kuantitatif, analisis data adalah seluruh responden atau sumber data yang dikumpul. Sugiono 2012. A yaitu uji asumsi klasik. Menurut Gujarati yang dikutip Sunyoto 2011, pengujian ini dilakukan untuk melihat model kemungkinan adanya gejala heteroskedastisitas adalah menunjukkan adanya varian yang tidak konstan dan variabel residual. Multikoleniaritas yang merupakan keadaan di mana suatu atau lebih variabel bebas dapat dinyatakan sebagai kombinasi dari variabel bebas lainnya. Yang B yaitu uji normalitas, dan yang C koefisien determinasi atau R2. Baiklah, sekian presentasi video saya. Selebihnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.